Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu VLAN atau Virtual Local Area Network. Misalkan di sini terdapat sebuah ruangan, kemudian ruangan tersebut akan dibagi menjadi beberapa device. Device yang atas kita namai engineering dengan VLAN 10 dan IP 192.168.10.0/24. Kemudian divisi yang tengah kita namai programming, untuk VLAN-nya adalah 20 dengan IP 192.168.20.0/24. Dan yang divisi bawah kita namai marketing dengan VLAN 30 dan IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Kalian bisa lihat sendiri bahwa di sini network-nya berbeda, yaitu 10, 20, dan 30. Visi-visi tersebut nantinya akan terhubung ke switch. Kemudian kita akan memberi bandwidth. Untuk VLAN 10, kita akan memberi bandwidth-nya adalah 10 Mbps, kemudian untuk programming adalah 20 Mbps, dan untuk marketing adalah 30 Mbps. Disitulah VLAN dibutuhkan, karena untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut. Fungsi dari VLAN adalah yang pertama untuk manajemen, kemudian yang kedua adalah untuk memecah broadcast domain. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. VLAN tersebut berfungsi untuk memecah broadcast domainnya. Semisal PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2, PC1 akan mengirimkan paketnya terlebih dahulu ke switch, lalu switch akan mengirimkan ke PC2. Tapi paket tersebut tidak akan terkirim ke programming karena sudah berbeda domainnya. Jadi secara fisikal, switch hanya terdapat satu, tetapi secara logikal switch itu ada tiga. Semisal engineering terhubung ke switch, kemudian programming terhubung ke sini switch. Switch itu ada tiga. Kita coba akan buat topologi VLAN-nya. Yang pertama kita masukkan switch, kemudian masukkan PC-nya. Teman-teman bisa klik CTRL, kemudian klik I-nya agar ini lebih cepat. CTRL PC. Nah, seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan dengan kabelnya. Kita bisa klik seperti tadi, CTRL, kemudian klik kabelnya. Kita sambungkan ke switch. Ketika kita mencet tombol CTRL dan klik pada kabel itu akan mempermudah kita dalam memasangkan kabel agar kita tidak bolak-balik. Kemudian kita akan coba memberikan warna pada PC-nya. Teman-teman bisa klik ini, palet dialog. Lalu di sini pilih warnanya. Untuk warnanya kita akan default saja. Di sini adalah ini. Untuk di sini, bagian sini kita akan menggunakan VLAN 10, teman-teman. Teman-teman sebenarnya untuk angka-angka VLAN tersebut itu bebas ya. Misal kita ingin dari 10, 20, 30, atau 1, 2, 3 juga boleh ya. Kita klik terlebih dahulu. Namun untuk rank tersebut itu dari 1 sampai 40, 96 ya teman-teman. Itu untuk rank dari VLAN-nya. Namun kali ini kita akan menggunakan yang 10 dan 20 saja untuk VLAN-nya. Teman-teman bebas, tidak harus 10, 20 saja. Teman-teman bisa menggunakan VLAN yang lain.
Ini kita tulis plannya adalah 20. Setelah itu kita akan konfigurasi komputernya. Untuk IP-nya kita bisa masuk ke pilih IP configuration dan masukkan IP-nya. Di sini adalah yang PC pertama adalah 192.168.10.1. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kemudian yang PC berikutnya IP-nya adalah 192.168.10.2. IP yang berikutnya adalah 192.168.10.3. Itu untuk yang LAN 10. Kita akan konfigurasi yang LAN 20. Kita masuk ke IP configuration, IP-nya adalah 192.168.20.1. Nah, ini adalah 192.168.20.2. Dan yang PC 5 adalah 192.168.20.3. Kemudian kita akan mengecek apakah ini sudah saya terhubung IP-nya dari PC 0 ke PC 1. Dan ini successful. Kemudian dari PC 1 ke PC 2. Dan successful juga. Kemudian dari PC 3 ke PC 4. PC 4 ke PC 5. Ini kita sudah berhasil. Tetapi apabila kita akan mengecek dari PC 0 ke PC 3, maka ini hasilnya tidak sukses karena ini sudah berbeda network atau sudah berbeda IP-nya. Namun jika kita ingin menghubungkan dari PC 0 ke PC 3, kita akan ingin berkomunikasi dengan PC 3, kita membutuhkan yang namanya router. Kita langsung saja konfigurasi pada routernya. Nah, untuk PC 0 adalah ini FA01, kemudian PC 1 adalah FA02, dan PC 2 adalah FA03. Kita langsung saja konfigurasi. Masuk ke tab CLI dan kita masuk ke mode privilege. Kita ketikkan N. Nah, untuk konfigurasi kita harus masuk ke mode yang namanya global configuration agar kita bisa konfigurasi. Itu dan kita mengetikkan conf T. Bentar. Konfigurasi FA-nya itu interface FA01. Bentar. Dan itu adalah untuk LAN 10. Kemudian kita akan menamainya, misal name untuk LAN 10 adalah programming. Perintah do, tetapi untuk di mode privilege kita tidak menggunakan privilege, itu bisa kita langsung ketikkan konfigurasinya. Tetapi untuk di mode global configuration kita harus mengetikkan do ya teman-teman, kan do show LAN brief. Mode show LAN brief ini untuk mengetahui LAN apa saja yang terhubung ya teman-teman. Sudah membuat LAN 10 dengan nama programming 1. Semisal dari PC 0 akan mengirim ke PC 1, maka paketnya akan terkirim ke semua device karena masuk pada LAN 1. Kita langsung lihat saja untuk ininya. Dan di sini sudah tertera LAN 10 yang tadi sudah kita buat, yaitu LAN 10 dengan nama programming. Dan untuk LAN 1 di sini sudah masuk FA-nya. Untuk semua FA-nya sudah masuk ke LAN 1. Belum diketahui port mana saja yang terhubung ataupun interface yang terhubung ke LAN 10. Kita langsung saja konfigurasi untuk mengetahui VLAN. Di sini bahwa VLAN 10 itu terdapat FA01, FA02, FA03 yang terhubung ke VLAN 10. Kita langsung saja ketikkan interface FA01. Kemudian kita enter. Dan kita ketikkan switch port mode access. Kita ketikkan do show LAN switch port
akses FLAN 10. Nah, untuk FA01 nantinya akan masuk ke FLAN 10. Kemudian kita enter, jadi kita lihat do show FLAN brief. Nah, di sini untuk FLAN 10 sudah ada port yang terhubung, yaitu adalah FA01. Lalu kita akan masukkan FA02 ke FLAN 10, itu dengan config interface FA02 switch port mode akses, kemudian switch port akses FLAN 10. Nah, untuk FA02 sudah kita pindahkan ke FLAN 10. Kemudian kita akan pindahkan FA03 ke FLAN 10. FA03. Nah, ini sudah kita pindahkan, kita exit dan masukkan to show FLAN brief. Di sini bisa kita lihat bahwa FLAN 10 sudah terhubung dengan port FA01, FA02, serta FA03. Kemudian kita akan melihat FLAN 20 terhubung ke port mana saja. Kita ketikkan yaitu FLAN 20, dan sini sudah terbuat menjadi FLAN 20 dan kita ketikkan name-nya. Misal name-nya adalah marketing. Dan di sini kita bisa lihat terlebih dahulu port mana saja yang terhubung. Di sini PC3 adalah FA04, PC4 adalah FA05, PC5 adalah FA06. Kemudian baru kita masuk ke konfigurasinya. Misal teman-teman nanya bagaimana kalau FA-nya itu banyak, kita bisa mengetikkan config-nya adalah interface rank FA04 sampai FA06. Nah, seperti itu ya jika interface-nya itu banyak. Switch port mode akses, kemudian switch akses FLAN 20. Kemudian kita exit dan ketikkan do show FLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat bahwa FLAN 20 sudah terhubung ke port FA04, FA05, serta FA06. Di sini sudah terhubung ke FLAN-nya masing-masing. Kita bisa masuk ke tab simulation, tapi sebelum itu lebih dahulu MAC address berapa yang sudah terhubung ke FLAN tersebut. Kita bisa ketikkan MAC address table. Oh ya, maaf salah. Ini MAC address-nya belum ada. Kita coba saja mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2.
kita kayak luaskan aja. Nah, di sini ICMP yang artinya PC 1 dan PC 2 sudah saling terhubung. Kita coba saja hapus MAC address terlebih dahulu. Coba hapus dulu ARP tabelnya pada PC 0, command prompt IP min A. Maaf, ARP min A. Dan ternyata masih ada, kita coba hapus menggunakan config ARP min D. Dan sudah tidak ada. Kemudian PC 1, command prompt ARP min A. Di sini masih ada, kita hapus ARP min D. Kemudian PC 2 ARP min A. Di sini juga masih ada, kita hapus ARP min D. Coba lihat di switch-nya. So, MAC address table. Dan ternyata masih ada. Kita akan lihat lagi. Kita coba hapus menggunakan config clear MAC address table. Kemudian kita bisa lihat lagi menggunakan show MAC address table. Dan di sini sudah tidak ada, sudah terhapus. Kita coba lagi. Ini delete. Semisal PC 0 akan mengirimkan paket ke PC 1. Nah, di sini tertulis bahwa terdapat paket ARP. Kita coba. Dari PC 0 akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch akan mengirimkan ke PC 1 dan PC 2. Tetapi switch tidak akan mengirimkan ke PC 3, PC 4, PC 5. Karena sudah itu untuk fungsi file ya teman-teman, yaitu untuk memecah broadcast domain. Bisa dilihat sendiri bahwa paket ARP tersebut terkirim ke PC 1, tetapi tidak terkirim ke PC 2. Hanya akan terkirim ke LAN 10, tetapi tidak akan terkirim ke LAN 20. Pada PC 2, paket tersebut tidak akan diterima karena tujuan paket tersebut dikirim adalah ke PC 1. Jadi PC 1 akan membalas ke switch, lalu dari switch akan membalas ke PC 0. Ini PC 0 sudah mengirimkan paket ICMP yang artinya sudah berkenalan dan saling terhubung. Kemudian jadi PC 0 akan mengirimkan ke switch. Jadi switch akan mengirimkan ke PC 1. Kemudian dari PC 1 akan dikirimkan kembali ke switch dan switch akan mengirimkan ke PC 0. Dan di sini sudah selesai. Bisa dilihat sendiri bahwa di sini hasilnya adalah successful buat topologi 2 ruangan. Di sini kita bentuk ini untuk ruangan 1, kemudian di sebelahnya untuk ruangan 2. Kita masukkan switch-nya. Kemudian PC. Untuk mempermudah mengambil PC sekaligus, kita bisa klik CTRL, kemudian klik PC-nya. Lalu kita sambungkan dengan kabel dengan cara tekan CTRL dan kabel. Kita sambungkan dari PC-nya ke switch. Lalu dari switch ke switch. Untuk IP di sebelah sini kita kasih 192.168.0.254 saja. 192.168.20.0/24. Dan untuk LAN-nya juga kita samakan LAN 10, lalu yang ini LAN 20. Kemudian kita akan konfigurasi atau memberikan IP pada PC-nya.
Visi 6 adalah IP-nya 192.168.10.4. Visi 7 adalah IP-nya 192.168.10.5. Untuk menghilangkan tanda kotak surat pada visinya, kita bisa masuk ke mode real time. Visi 8 IP-nya adalah 192.168.10.6. Visi 9 adalah IP-nya 192.168.20.4. Visi 10 IP-nya 192.168.20.5. Dan untuk visi 11 IP-nya adalah 192.168.20.6. Itu untuk membuat topologi dua ruangan. Kita akan membahas apa itu yang namanya trunk. Kalau bisa dalam tulisan, kita bisa tulis seperti ini, teman-teman. Trunk. Fungsi dari trunk tersebut adalah untuk menghubungkan dari switch 1 ke switch 2 maupun sebaliknya dari switch 2 ke switch 1. Artinya, LAN mana saja yang bisa masuk lewat sini ya, teman-teman. Itu yang dinamakan trunk. Atau kita bisa sebut interface yang terhubung antar switch. Itu ya, teman-teman. Masih pada switchnya, kita masuk ke tab CLI dan kita masuk ke mode privilege. Kemudian kita masuk ke mode global configuration. Ini kita masukkan LAN 10 dengan nama LAN-nya adalah programming. Kemudian kita akan membuat LAN 20 dengan nama marketing. Dan do so LAN brief. Ini kita sudah membuat LAN 10 serta LAN 20 dengan nama programming dan market. Kemudian di sini kita akan memasukkan FA mana saja yang terhubung. Di sini adalah FA0, FA01, di sini adalah FA02, dan di sini adalah FA03. Kita masukkan interface rank FA01 sampai 3. Kita masukkan switch port, mode akses, dan switch port, akses, LAN 10. Interface FA01 sampai 3 akan masuk ke LAN 10. Kemudian kita exit. Dan kita bisa lihat bahwa untuk PIS ini adalah FA04, FA05, serta FA06. Tampilan CLI-nya masih terlalu kecil, kita bisa ke menu option, reference, font. Pada tab CLI kita ubah ukurannya ke 12 dan apply. Nah, di sini mungkin tampilannya sudah lumayan besar ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke menu do so LAN brief. Nah, di sini untuk FA01 sampai FA03 sudah masuk ke LAN 10 ya, teman-teman. Interface rank FA04 sampai 6. Kemudian switch port, akses, switch port mode akses, dan switch port akses LAN 20. Lalu kita exit lagi dan ketikkan do so LAN brief. Dan bisa dilihat lagi bahwa FA04 sampai FA06 sudah masuk ke LAN 20 ya, teman-teman. Interface berapa yang terhubung ke switch 1 maupun switch 2, yaitu interface FA07. Kita bisa masuk ke switch yang pertama,
ke tab CLI dan kita akan coba konfigurasi. Akan membuat ruang agar fan tersebut bisa berkomunikasi antara ruang 1 dan ruang 2. Masuk. Interface terang FA07 dan switch port mode terang. Jadi begitu ya teman-teman untuk konfigurasi terangnya. Dan di sini kita diberi peringatan bahwa kita sudah masuk ke mode terang, itu FA07 sudah masuk ke terang. Untuk melihat terangnya kita bisa ketikkan show interface terang. Dan kita bisa lihat bahwa FA07 statusnya adalah terang. Artinya FA07 sudah masuk ke mode terang. Itu untuk switch yang pertama. Konfigurasi pada switch yang kedua. Interface FA07 switch port mode terang dan to show mode terang. Maaf, ternyata ini adalah interface terang. Di sini kita bisa melihat bahwa switch yang di ruangan kedua ini sudah mode trunking ya teman-teman. Kita coba mengirim pesan dari PC 0 akan mengirim pesan ke PC 6 dan bisa dilihat sendiri bahwa ini hasilnya adalah sukses. Teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba ping antar LAN. PC 0 akan mencoba mengirimkan paket ke PC 6. Dan di sini tertulis bahwa paket tersebut berupa ICMP, yang artinya kedua komputer tersebut sudah saling terhubung dan saling berkomunikasi. Dari PC 1 akan mencoba mengirimkan paket ke PC 8. Dan di sini tertulis bahwa paket tersebut adalah paket ARP, artinya kedua PC tersebut belum saling berkomunikasi. Dari PC 1 akan mengirimkan paket ARP ke switch, lalu dari switch akan membroadcast pada PC-PC tersebut. Tapi pada PC 2 dan PC 0 tidak akan diterima paketnya karena IP-nya bukan PC 1. Lalu dari switch yang kedua, begitupun seperti yang tadi, paket ARP tersebut hanya akan diterima oleh PC 8 karena paket tersebut dituju kepada IP dari PC 8. Dari PC 8 dikembalikan ke switch, lalu ke switch lagi, dan diterima oleh PC 1. Kemudian dari PC 1 akan mengirimkan kembali ke switch lagi, dan ke PC 8. PC 8 akan mengirimkan kembali ke switch lagi, dan baru diterima kembali oleh PC 1. Dan di sini hasilnya adalah successful. Jadi PC 1 dan PC 8 tersebut sudah saling terkomunikasi dan saling terhubung. Kita akan mencoba pada LAN 20, yaitu dari PC 3 ke PC 9. Nah, di sini hasilnya sudah successful ya teman-teman, yang artinya dari PC 3 ke PC 9 di LAN 20 itu sudah saling terhubung dan sukses. Itu ya teman-teman untuk mencoba ping dari LAN 10 ke LAN 10 dan LAN 20 dengan LAN 20. Pada video kali ini kita akan coba belajar tentang allowances terang. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang cara ping dari LAN 10 ke LAN 10 dan LAN 20 ke LAN 20 dan hasilnya sukses. Kita coba masuk pada switch CLI, enter, ketik enter, kemudian config,
lalu show interface trunk. Mode privilege, kemudian kita ketikkan show interface trunk. Nah, di sini teman-teman bisa lihat allowed on trunk artinya VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA07. Itu karena default artinya semua VLAN ini bisa dilewati dari VLAN 1 sampai 105. Dan untuk VLAN allowed and active in management domain, artinya VLAN berapa saja yang sudah mencoba melewati FA07 ini. Kita coba ubah, yang boleh diizinkan adalah VLAN 10 dan 20. Kita masuk pada menu configuration, ketikkan config, kemudian interface FA07. Switch port, mode allow. Switch port trunk allowed VLAN 10 dan 20. Kemudian kita exit dan kita ketikkan do show VLAN interface trunk. Show interface trunk, bahwa yang diperbolehkan adalah VLAN 10 dan VLAN 20. Misal dari PC 0 akan mengirimkan paket ke PC 6. VLAN berapa saja yang boleh melewati trunk tersebut, atau interface yang di trunk. Misal dari PC 0 akan mengirimkan paket ke PC 6. VLAN berapa saja yang boleh melewati trunk tersebut atau interface yang dapat di trunking tersebut. Itu adalah fungsi dari trunk ya teman-teman. Kemudian kita akan mencoba membuat topologi ruangan yang ketiga. Kemudian kita masukkan switch. Untuk mempercepat memasukkan PC-nya, kita bisa klik CTRL dan klik PC-nya. Itu pun juga ketika kita akan menghubungkan kabelnya, tekan CTRL dan klik kabel. Dan untuk langkah yang terakhir adalah menghubungkan antar switch ke switch. Di sini adalah 192.168.10.0/24. Kemudian yang di sini adalah 192.168.20.0/24. Dan untuk di sini adalah VLAN 10 dan di sini adalah VLAN 20. Kemudian kita akan mencoba konfigurasi atau memberikan IP pada PC-PC tersebut. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Jadi adalah IP-nya 192.168.10.7. Di sini subnet mask-nya adalah 255.255.255. Kemudian di sini IP-nya adalah 192.168.10.8. Dan di sini IP-nya adalah
192.168.10.9. Begitupun di VLAN yang 20. IP-nya adalah 192.168.20.7. Di sini IP 192.168.20.8. Dan untuk PC yang terakhir adalah IP-nya 192.168.20.9. Setelah kita beri IP pada PC-PC-nya, kemudian kita akan pada switch-nya. Tab CLI dan enter, kita ketikkan N, kemudian kita masuk pada mode privilege ke global configuration, ketikkan config. Kemudian kita ketikkan LAN 10, namanya adalah programming. Kemudian kita exit. Kemudian kita ketikkan VLAN 20, namanya adalah marketing. Dan ketikkan interface rank FA01 sampai 3. Kita ketikkan switch port, mode akses. Kemudian kita ketikkan switch port, akses, LAN 10. Enter. Kita exit. Itu untuk interface LAN 10. Kemudian kita ketikkan interface rank FA04 sampai 6. Enter. Kita ketikkan switch port mode akses, kemudian switch port akses LAN 20 dan enter. Kemudian kita exit dan kita ketikkan do show LAN brief. Nah, di sini pada LAN 10 programming itu FA01 sampai FA03 sudah masuk ke LAN 10 programming. Begitupun juga LAN 20 marketing, portnya adalah FA04 sampai FA06. Bisa dilihat sendiri bahwa ini sudah masuk portnya. Kemudian kita konfigurasi di switch 1. Ketikkan N, kemudian config, interface FA08. Kemudian switch port mode trunk. Kemudian do show interface trunk. Nah, di sini sudah terlihat bahwa FA08 sudah masuk ke mode trunk. Ya, teman-teman. Artinya sudah di trunk. Kemudian kita masuk ke switch yang kedua. Kita ketikkan interface FA07 untuk masuk ke mode trunk-nya. Karena di switch 2 itu terhubungnya dengan interface FA07. Kemudian kita ketikkan switch port mode trunk untuk masuk ke mode trunk. Kemudian do show interface trunk.
Dan bisa kita lihat bahwa FA07 juga sudah masuk ke mode trunk dan sudah trunking. Kita akan coba komunikasikan semisal PC 6 ke PC 13 dan successful, kemudian dari PC 7 ke PC 14 dan successful, kemudian dari PC 9 ke PC 16 dan hasilnya successful, kemudian dari PC 10 ke PC 17 dan hasilnya successful. Kira-kira begitulah teman-teman untuk topologi ruangan ketiga. Ini kita akan mencoba men-trunking switch multi-layer ke ruangan 3. Kita konekkan kabelnya terlebih dahulu. Kita konfigurasi switch pada ruangan 3. Masuk pada mode privilege dan mode global configuration. Kita masuk ke interface, yaitu interface FA08. Switch port, mode trunk. Setelah itu kita coba lihat do show interface trunk. Bisa dilihat sendiri bahwa interface FA07 dan interface 08 sudah masuk ke trunk. Kemudian kita coba trunking pada switch multilayer tersebut. Kita masuk pada switch, menu CLI, kita masuk ke mode privilege, kemudian mode global configuration, kita ketikkan conf, kemudian kita ketikkan interface FA01, kemudian kita ketikkan switch port, mode trunk. Nah, teman-teman, di sini kita ternyata mendapatkan komen rejected, yang artinya bahwa interface FA01 tidak bisa melakukan trunk dikarenakan encapsulation-nya adalah auto. Sebenarnya yang pertama itu ada mempunyai dua tipe, itu ISL. ISL itu adalah Cisco, yang artinya apabila switch yang punya Cisco bertemu switch Cisco itu bisa melakukan yang namanya ISL. Dan kemudian yang kedua ada switch 802.1Q yang artinya standar, open standard. Misalkan switch Cisco bertemu dengan switch EUJ bisa dilakukan pada encapsulation bisa dilakukan pada encapsulation 1Q, teman-teman. Nah, untuk switch multi-layer tersebut itu memiliki atau bisa melakukan pada from ISL dan 1Q. Tetapi pada switch yang di ruangan ketiga, switch yang pada ruangan 3 ini hanya support .1Q. Jadi ketika kita konfigurasi di sini langsung terhubung pada trunk.1Q ya teman-teman. Maka dari itu, tetapi untuk yang switch multi-layer dia ingin memakai yang ISL atau yang .1 trunk, kita coba terlebih dahulu konfigurasi. Sebelum kita masuk ke mode trunk, kita coba terlebih dahulu konfigurasi encapsulation-nya, yaitu dengan ketik command switch port trunk encapsulation.
switch.q.1q. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Itu ya teman-teman untuk konfigurasi pada switch multilayer. Kita bisa lihat dengan ketikan command do show interface trunk. Di sini bisa dilihat bahwa FA01 encapsulation-nya adalah menggunakan 802.1q dan statusnya trunk ya teman-teman. Teman-teman caranya mengkonfigurasi pada switch multilayer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Dynamic Trunk Protocol atau yang bisa disebut dengan DTP. Di sini ada mode akses. Mode akses berarti menuju pada end device, sedangkan untuk mode trunk sendiri berarti menuju pada switch. Kita mendapatkan mode yang baru, yaitu mode Dynamic Auto dan mode Dynamic Desirable. Kita bisa lihat bahwa ini adalah tabel DTP. Misalkan saja Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto, maka akan menjadi akses. Misalkan juga Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Desirable, maka berarti akan menjadi trunk. Dynamic Auto bertemu dengan trunk, maka akan menjadi trunk. Begitupun dengan Dynamic Auto yang bertemu dengan mode akses, maka akan menjadi akses. Contoh, semisal di sini kita memiliki dua switch. Yang ini adalah sebagai switch 1, dan yang ini menjadi switch kedua. Lalu terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 ini kita konfigurasi menjadi Dynamic Desirable. Lalu di switch 2-nya kita akan coba konfigurasi Dynamic Auto. Maka di sini akan menjadi akses ya teman-teman. Kabel tersebut akan menjadi akses. Dari tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa misalkan Dynamic Auto artinya menunggu. Kemudian Dynamic Desirable artinya bersifat mengajak. Sedangkan untuk mode trunk artinya bersifat memaksa. Begitupun dengan mode akses yang bersifat memaksa. Misalkan di switch 1 Dynamic Auto dikonfigurasi menjadi trunk, akan menjadi trunk. Artinya bahwa switch 2 memaksa switch 1 menjadi trunk. Itu untuk teori Dynamic Trunk Protocol ya teman-teman.